Oke, nah kita lanjut lagi teman-teman ke soal berikutnya, yaitu soalnya si Pak Andi. Pak Andi ingin membangun kolam renang di rumah yang sedang ia bangun. Ia ingin kolam renang tersebut berbentuk panjang 12, lebar 7. Kedalaman pada ujung paling dangkal adalah 1 meter dan terus menurun hingga 6 meter sampai ke ujung paling dalam. Oke, bentuk kolamnya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat dia bentuknya seperti ini ya, trapesium, prisma trapesium. Jadi yang trapesium ini sebagai alasnya, kemudian bagian ini sama ini sama ini sama ini itu sebagai tingginya gitu. Kemudian berapa literkah air yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut? Oke. Kalau ditanya berapa liter air, berarti kita perlu cari yang namanya volume ya teman-teman. Di sini volume bangun ruang prisma itu selalu luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya di sini berarti kita gambar dulu ya si trapesiumnya. Ini 1, 6, 12 gini. Kemudian luas alasnya berarti luas si trapesium ini. Luas trapesium bisa kita hitung dengan sisi atas tambah sisi bawah bagi 2, terus kemudian dikali sama tinggi si trapesiumnya. Sehingga kita dapat sisi atasnya sama dengan 1, sisi bawahnya sama dengan 6, lalu tingginya sama dengan 12. Jadi 1 tambah 6 bagi 2 kali 12. Jadi kita dapat 7/2 kali 12. 12 sama 2 bisa kita coret, sama-sama dibagi 2, jadi hasilnya 6. Sehingga 7 kali 6 hasilnya 42. Oke, kemudian 42 ini kita gunakan untuk mencari volume ya teman-teman ya. Berarti di sini volumenya sama dengan luas alasnya kita udah dapat 42 dikali sama tinggi si trapesiumnya. Berarti tinggi trapesiumnya yang ini ya teman-teman, alias si 7 meter. Sehingga kita bisa hitung volumenya sama dengan 42 dikali 7 meter, hasilnya 294 meter kubik. Tapi yang dipertanyakan adalah liternya teman-teman, bukan meter perseginya, bukan meter kubik. Sehingga dari meter kubik harus kita kali dengan 1000 dulu supaya hasilnya jadi liter. Ini 294 kali 1000 liter, hasilnya 294.000 liter air gitu. Kemudian soal yang B, jika Pak Andi ingin memasang keramik di seluruh permukaan kolam, jika keramik berukuran 50 x 50 cm akan dipasangkan pada kolam tersebut, maka jumlah keramik yang Pak Andi butuhkan ada berapa? Oke, berarti kita harus hitung masing-masing ya. Jadi kalau misalnya Pak Andi mau pasang keramik, berarti kan otomatis yang bagian atas ini nggak akan dipasang. Yang akan dipasang hanya bagian yang ini, kemudian bagian yang belakang sini, terus bagian yang atas, belakang atau bawah, dan juga bagian dasarnya gitu. Sehingga luas permukaannya tadi kita punya 2 trapesium plus sisi atas plus bawah plus dasar ya teman-teman ya. Oke. Pertama kita tadi yang trapesium kita udah dapat teman-teman bahwa si trapesium yang ini punya luas sama dengan 42. Berarti luas di sini bisa kita tulis langsung jadi 2 kali 42. Terus ditambah sisi bagian atasnya. Sisi bagian atas itu tadi yang ini teman-teman. Bentuknya apa? Yes, bentuknya persegi panjang dengan panjangnya 7, lebarnya 1. Oke. Luas persegi panjang bisa kita hitung dengan panjang kali lebar. Oke, panjangnya 7, lebarnya 1. Kemudian sisi bawahnya juga sama teman-teman,
bentuknya persegi panjang juga, panjangnya 7, lebarnya 6, sehingga bisa kita hitung dengan 7 kali 6. Nah, yang jadi masalah sisi dasarnya nih. Sisi dasarnya nih panjangnya berapa teman-teman? Apakah dikasih tahu informasinya? Tidak, kita harus hitung lagi. Cuma kalau lebarnya kita tahu ya, dia 7 juga gitu. Berarti kita harus cari tahu dulu nih dari si trapesiumnya dulu ya. Nah, trapesiumnya ini bisa kita bagi 2 teman-teman. Di sini 1, di sini 6, di sini 12. Ini bisa kita bagi 2 jadi seperti ini. Nah, jadi sekarang kita punya persegi panjang dan juga segitiga. Kalau dari sini sampai sini sama dengan 6, kemudian dari sini sampai sini atau dari sini sampai sini sama dengan 1, berarti dari sini sampai sini kira-kira berapa teman-teman? Betul, kita bisa hitung dengan menggunakan 6 dikurang 1 ya teman-teman ya, jadinya 5. Sehingga kita dapat sebuah segitiga yang bagian bawahnya sama dengan 5, kemudian bagian tingginya sama dengan 12, seperti ini. Aku akan gambar ulang. Jadi segitiganya kayak gini. Ini bagian bawahnya sama dengan 5, kemudian bagian tingginya sama dengan 12. Oke. Kita sebelumnya di materi sebelumnya sudah sempat menyinggung tentang teorema Pythagoras, yang mana sisi paling panjang dari segitiga kalau dikuadratin itu sama dengan sisi yang ini dikuadratin ditambah sama sisi yang ini dikuadratin juga. Alias kalau kita mau cari sisi yang kita tanda tanyain ini dikuadratin, itu hasilnya akan sama dengan 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Hasilnya kuadrat sama dengan 12 kuadrat 144 tambah 5 kuadrat 25. Atau tanda tanyanya berarti sama dengan 169. Sehingga kita dapat si garis miring yang kita mau cari tahu itu sama dengan 13. Sini. Oke, kembali ke soal, berarti panjang ini sama dengan 13, teman-teman. Nah, dari sini baru bisa kita cari tahu nih bahwa karena dia bentuknya sama dengan persegi panjang, berarti kan luasnya sendiri 13 kali 7 gitu. 2 kali 42 sama dengan 84, tambah 7 kali 1, tambah 7 kali 6, tambah 13 kali 7 itu sama dengan 91, teman-teman. Oke, berarti untuk bisa cari tahu luas permukaan totalnya bisa kita jumlahkan dari 84 tambah 7 tambah 42 tambah 91. Hasilnya sama dengan 224. Oke, 224 meter persegi. Nah, kemudian keramik yang digunakan Pak Andi itu 50 cm kali 50 cm. Berarti kita mesti hitung dulu nih dari sini nih. 50 cm kali 50 cm. Kalau satu keramik itu 50 berarti luas satu keramik LU bin. LU bin berarti bisa kita cari tahu dengan karena ubinnya berbentuk persegi, berarti bisa kita cari tahu dengan sisi kali sisi. Atau 50 cm kali 50 cm. Ini sama dengan 2500 cm persegi. Tapi luas permukaan kita itu meter persegi, teman-teman. Jadi harus kita bagi dulu sama 10.000. Ini 2500 per 10.000. Hasilnya sama dengan 0,25 meter persegi. Oke, berarti kemudian
luas permukaannya kita udah tahu 224. Luas ubin juga udah tahu 0,25 meter persegi. Berarti sekarang kita tinggal cari aja nih berapa banyak keramik yang kita butuhkan. Gimana caranya? Banyak ubin bisa kita cari dengan luas permukaannya dibagi dengan luas ubinnya, teman-teman. Luas permukaannya kita dapat 224 dibagi sama 0,25 begini. Hasilnya kita dapat 896 ubin gitu. Atau 896 keramik, teman-teman. Oke, kemudian terakhir soal yang C. Pak Andi berencana untuk membuat jalan di sekitar kolam dengan masing-masing 1 meter. Jalanan tersebut akan dipasang keramik. Jika harga keramik 60.000 setiap meter persegi, maka berapakah perkiraan biaya yang dibutuhkan oleh Budi? Oke, berarti pertama kita harus visualisasiin dulu ya, biar kita nggak bingung. Maksudnya apa sih? Dia bilang di sini Pak Andi mau membuat jalan di sekitar kolam. Berarti kita harus ngelihat kolamnya dari tampak atas dulu ya, teman-teman ya. Aku coba bikin di sini. Nah, di sini tadi kita punya kolam. Kalau dari tampak atasnya, ini kelihatan di sini 12 meter dan di sini 7 meter. Begini. Kemudian dia ingin membangun jalan di sekitar kolam tersebut. Oke, dia bilang jalannya 1 meter. Berarti akan ada jalan nih di sini segini 1 meter. Di sini juga 1 meter. Di sini juga 1 meter. Di sini juga 1 meter. Tapi apakah betul gambarnya seperti ini? Atau ada ubin lagi di sini kira-kira? Yang betul ada ubin lagi di sekitar sini ya, teman-teman ya. Jadi nggak cuma yang di sininya aja, tapi juga ada yang di sebelah sini, sini, dan sini. Karena di soal tadi disebutkan bahwa ubin tersebut mengelilingi dari kolamnya gitu. Oke? Nice. Berarti sekarang bisa kita hitung nih bahwa yang ini 12 meter, yang ini 1 meter, yang ini 1 meter kali 1 meter juga. Di sini 7, di sini 1, 1, 1, 1, dan juga 1. Oke, berarti sekarang kita punya 2 pasang yang 12 persegi panjang 12 dan 1, kemudian 2 pasang persegi panjang 7 dan 1, kemudian 4 pasang persegi yang berukuran 1 kali 1. Oke. Kalau kita mau hitung luas total, luasnya berarti kita jumlahkan semua ya, teman-teman ya. Oke, kita kasih nama aja. Berarti yang persegi panjang 12 kita kasih nama A, persegi panjang 7 kita kasih nama B, dan persegi biasa kita kasih nama C. Maaf, sini harusnya. Oke. Seperti tadi yang kita udah sebutkan, kita punya 2A ditambah sama 2B, kemudian ditambah sama 4C, betul. 2A itu berarti 2 dikali sama 12 kali 1. Karena luas dari persegi panjang ini berarti 12 kali 1. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian 2B. 2B berarti 2 dikali 7 dikali 1, betul.
karena luas yang ini dan ini itu berarti 7 meter dikali 1 meter. Kemudian ditambah 4C. 4C itu berarti 1 kali 1. Karena ini persegi dan dia 1 kali 1, betul. Jadi di sini kita punya 2 kali 12 tambah 2 kali 7 tambah 4 kali 1. Berarti hasilnya sama dengan 24 tambah 14 tambah 4 ya teman-teman ya. Kita bisa hitung luas permukaan totalnya dengan menjumlahkan 24 tambah 14 tambah 4. Hasilnya sama dengan 42 meter persegi. Kemudian di soal disebutkan bahwa jika harga keramik sama dengan 60.000 setiap meter persegi, maka berapakah biaya yang dibutuhkan? Oke. Keramiknya Rp 60.000 per meter persegi. Gini. Berarti kita bisa hitung total biaya itu sama dengan luasnya dikali sama harga keramik. Berarti luasnya sama dengan 42 meter persegi dikali harga keramiknya 60.000 per meter persegi. Sehingga kita dapat hasilnya sama dengan Rp2.520.000. Begitu teman-teman. Sekian pembahasan untuk soal nomor 2. Semoga pembahasannya bisa dipahami ya. Terima kasih.